Keempat, dua orang rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bersahabat karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, berpisah karena Allah. Yang dimaksud bertemu karena Allah yaitu persahabatannya karena akhirat, bukan duniawi. Bukan duniawi. Kalau persahabatan karena duniawi banyak. Sama-sama hobi bola, kita main bola. Boleh, duniawi. Sama-sama pedagang baju misalnya bersahabat, ya sama-sama, berarti karena duniawi ya. Ya sama-sama mungkin suka main sepeda, bersahabat sama-sama hobi main sepeda, duniawi. Bersahabat karena sama-sama dari satu suku, misalnya sama dari Makassar misalnya, itu duniawi ya. Bersahabat karena sama-sama lulusan dari SMA tertentu atau alma mater universitas tertentu, itu duniawi. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud seorang bersahabat, dia ambil sahabat dekat dia karena Allah Subhanahu wa taala. Karena saya dan engkau sama-sama mikir dakwah misalnya. Karena saya dan engkau sama-sama suka ikut pengajian. Karena saya dan engkau sama-sama kita punya kegiatan sosial untuk ngurusi anak yatim atau yang lainnya. Itu namanya bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mengecek dirinya, kalau dia ingin cari pahala, dia bersahabat dengan orang lain bukan karena duniawi orang tersebut, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya dekat-dekat dengan dia? Kenapa dia dekat dengan saya? Kenapa kita duduk ngobrol? Kenapa kita ada rapat? Kenapa kita ada pertemuan? Karena sama-sama mencari akhirat. Kalau begitu, itulah persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah. Ya, mereka berpisah juga karena Allah. Berpisah karena Allah banyak maknanya ya. Ada yang mengatakan mereka berpisah karena memang waktunya untuk berpisah. Setelah satu majelis mereka berpisah juga karena Allah dan mereka saling mendoakan. Ada yang maksudnya berpisah karena Allah itu saling mendoakan. Ada yang mengatakan mereka berpisah karena Allah, maksudnya tidaklah memisahkan mereka kecuali kematian. Terus bersahabat karena persahabatan karena Allah pasti langgeng, kecuali salah satunya berubah. Pendapat ketiga yang mengatakan berpisah karena Allah yaitu karena satunya berubah tukang maksiat sehingga tidak bisa sinkron lagi. Satunya ternyata berubah jadi tukang maksiat, dia tidak bisa terus bertahan sama orang tukang maksiat. Karena sahabat itu pasti dia sinkronisasi persahabatan, maka dia terpaksa meninggalkan sahabat. Meskipun dia sayang, dia tinggalkan karena dia tidak ingin terbawa dengan keburukan temannya tersebut. Maka dia memisahkan dirinya dari orang tersebut karena Allah. Itu namanya berpisah karena Allah. Yang keempat maknanya, dia mengatakan kita bersahabat tapi saatnya kita berpisah karena Allah, karena masing-masing kita punya privasi ibadah yang harus kita jalankan. Dia ketemu dengan teman ngobrol, sudah waktunya jam 10 harus pulang. Karena kalau enggak pulang nanti ngobrol jam 12 sudah enggak sholat malam. Ya, kita harus berpisah. Kita pun berpisah karena Allah, karena kau harus mengaji, saya pun harus mengaji. Saya punya kegiatan harus ngurusin anak istri, kau juga punya kegiatan harus ngurus anak istri ya. Namanya persahabatan tidak boleh melebihi kadar batas sehingga kumpul terus akhirnya istri jadi korban, anak jadi korban. Sebagian orang begitu, sahabat dengan temannya pagi siang sore ketemu melulu ya. Akhirnya istrinya tidak pernah diajak ngobrol, anak-anak tidak diperhatikan ya. Sama-sama hobi sesuatu, hobi terus berlebihan. Ini tidak benar. Jadi di antara konsekuensi persahabatan sama Allah, kita harus berpisah. Karena kau harus baca Quran, saya juga harus baca Quran. Kau harus salat malam, saya juga berusaha salat malam. Kau harus berbakti sama orang tua, berbakti sama orang. Kalau kita ngumpul terus, kapan berbakti sama orang tua? Kapan mengurusi anak-anak, kapan mengurusi istri ya. Tapi intinya, ini di antara salah satu kata para ulama, bonus dari 7 golongan ini bonus. Maksudnya ini ibadah yang nyaman, ketemu teman, ngobrol tapi dapat pahala. Bersahabat karena Allah ini ibadah kebahagiaan. Bahagia enggak punya teman karena Allah? Bahagia. Kita jalan sama dia, omongan juga terarah, kita bisa saling menasihati, nyaman ya. Tapi dapat pahala. Makanya jangan lupa kalau bisa hidupkan dalam diri kita mencintai pasangan karena Allah. Ngobrol sama pasangan karena Allah.